Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 5 akuntansi pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana perusahaan dapat membagi pasar menjadi segmen-segmen? Nah, terutama kita harus tahu dulu apa sih itu segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar atau market segmentation adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serta perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen nantinya dan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Adapun beberapa manfaat yang harus diperhatikan agar pembagian pasar menjadi segmen-segmen tersebut bisa terlaksana. Yang pertama yaitu dapat merencanakan produk dengan baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu menentukan cara promosi yang paling tepat. Yang ketiga yaitu menyalurkan modal ataupun usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis. Yang keempat yaitu penjual akan berada pada posisi yang cukup baik guna mengarahkan dan membandingkan kesempatan atau harapan dalam pemasaran sehingga mampu mempelajari setiap segmen. Dalam penentuan segmentasi pasar pun terbagi menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran massal ini ditandai dengan melakukan produksi, mendistribusi, dan mempromosikan secara massal pada seluruh konsumen. Yang kedua yaitu pemasaran produk yang terdiferensiasi. Nah, strategi pemasaran ini banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan. Dalam pemasaran ini, perusahaan akan mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam kelompok pembeli tertentu dengan berbagai pasar dengan membagi pasar ke dalam dua kelompok segmen atau lebih. Dan pada masing-masing segmen ditawarkan jenis produk yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Yang kelima yaitu penjual dapat memberikan wawasannya untuk menggapai usaha pemasaran yang berbeda-beda sehingga dapat mengalokasikan anggaran dengan tepat. Yang keenam yaitu dapat memilih media iklan yang baik dan menemukan bagaimana cara mengalokasikan dengan baik. Yang ketujuh yaitu sebagai acuan dalam evaluasi bisnis. Yang kedelapan yaitu segmentasi pasar sebagai pembanding di pasar dan kompetitor yang sama. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan strategi komunikasi yang baik dan efektif. Yaitu pemasaran sasaran. Dalam pemasaran sasaran, perusahaan hanya memusatkan untuk pemasarannya pada satu atau beberapa kelompok segmen pasar tertentu saja. Strategi pemasaran sasaran ini dilakukan dengan mengembangkan produk dan serta melakukan bauran produk marketing untuk kelompok tertentu saja. Strategi ini banyak diterapkan karena adanya tingkat persaingan yang sangat tinggi. Dan untuk syarat segmentasi pasarnya sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu harus dapat diukur. Nah, baik dalam besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua yaitu harus dapat dilaksanakan, yang artinya semua program pemasaran yang telah disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga harus dapat dicapai dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai pasar sasaran. Yang keempat harus dapat dibedakan, produk dapat dibedakan dengan jelas sesuai dengan keinginan pasar. Dan yang terakhir, pasar yang homogen tetap harus cukup luas sehingga dapat menguntungkan perusahaan ketika kelompok pasar dilayani oleh perusahaan. Adapun jenis-jenis segmentasi pasar yang mendukung
untuk terlaksananya pembagian segmen-segmennya itu yang pertama itu geografis, yang kedua psikologis, yang ketiga demografis, yang keempat sosial budaya, yang kelima hubungan subjektif, yang keenam untuk yang pertama itu geografis. Nah, segmen ini dibagi berdasarkan wilayah yang dianggap memiliki potensi terhadap produk yang akan dijual. Misalnya berdasarkan negara, kota, daerah, bahkan antar negara. Contoh dari segmentasi geografis ini yaitu menjual heatpad. Nah, jadi heatpad ini tidak akan berlaku di negara tropis dan akan lebih laku untuk negara-negara bermusim dingin. Dan untuk yang kedua yaitu psikologis. Nah, segmentasi ini berdasarkan dengan perilaku konsumen atau reaksi pembeli pada masa tertentu, misalnya menjual produk saat pandemi atau krisis. Yang selanjutnya yaitu demografis. Nah, pada segmen ini pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Misalnya, Anda tidak mungkin berfokus menjual game PS4 kepada usia di atas 60 tahun. Nah, untuk sosial budaya, segmen ini gabungan antara kelompok sosial dan budaya. Sosial budaya meliputi kelas ekonomi, daur hidup keluarga, budaya setempat, agama, dan lintas budaya. Contohnya, Anda tidak akan menjual minuman alkohol di daerah mayoritas muslim. Dan selanjutnya yaitu hubungan subjektif. Segmentasi pasar pada bisnis berdasarkan hubungan subjektif. Maksudnya adalah berdasarkan sifat personal yang diantaranya meliputi tingkat pengguna, penggunaan frekuentif, jarang, besar, sedang, dan kecil. Tingkat kesadaran, loyalitas merek. Selanjutnya yaitu situasi. Segmentasi ini berdasarkan kesempatan atau situasi yang sedang terjadi pada waktu dan momen tertentu. Banyak perusahaan yang membuat produk secara seasonal, artinya hanya menjual produk pada momen tertentu, misalnya penjualan parcel pada Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Nilai produk. Segmentasi ini berdasarkan nilai produk yang dianut oleh konsumen. Nilai produk konsumen dapat meliputi nilai fungsional, nilai sosial, nilai emosi. Campuran. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis dan psikografis, segmen ini berguna untuk menentukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menentukan kepribadian, tujuan, dan kriteriakan dan isolasikan di mana mereka hidup. Nah, jika kita sudah memenuhi syarat-syarat di atas, maka akan mudah bagi kita untuk menentukan segmen-segmen di dalam pasar tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.